Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk bulan Mei, hampir 2 bulan kita menghadapi virus COVID-19. Terhitung dari 3 Maret sampai hari ini. Saudara-saudara, negara-negara yang serius dan tidak tumpang tindih menghadapi wabah ini, mereka bisa survive. Kita lihat negara besar Cina, mereka serius walaupun banyak yang terdampak. Ada juga banyak yang meninggal, tapi bisa menyelesaikan dengan cepat sekali. Ada tetangga negaranya lagi, yaitu Vietnam. Lebih membanggakan lagi, banyak yang terdampak dan selesai, sudah tidak menambah lagi. Dari beberapa hari yang lalu, berjalan 12 hari, terhitung 2-3 hari yang lalu, sudah tidak menambah lagi dan tidak ada yang meninggal. Kalau dipandang sebuah negara, mengapa bisa seperti itu? Ternyata disiplin, pimpinan negaranya disiplin, rakyatnya disiplin, aturannya ditaati. Vietnam bertetangga yang sangat dekat, tidak ada pemisah, tapi penduduknya disiplin menghadapi ini. Kemudian kita tengok negara yang canggih, Amerika Serikat, Inggris, memiliki sarana yang begitu hebat, khususnya Amerika, tapi yang paling parah di dunia. Mari kita tengok mengapa begitu. Sarana kesehatan paling siap. Mungkin di sana antara pimpinan negaranya dengan rakyatnya ada perbedaan-perbedaan yang tidak sama dalam perjalanannya. Apa kira-kira itu? Vietnam di antara negara besar atau di antara negara di Asia Tenggara ini adalah negara komunis. Cina negara komunis. Disiplin yang mereka miliki bisa diterapkan untuk menghadapi bahaya kemanusiaan atau bencana kemanusiaan ini. Kita tidak boleh menyepelekan, karena kita bukan komunis kemudian menyepelekan sikap yang seperti itu. Di arena pendidikan kita ini
andainya disiplinnya juga tidak kuat, kemungkinan itu akan terjadi. Kita bukan negara komunis di Indonesia ini, dan kita bukan orang komunis, tapi kampus Az-Zaitun bisa menerapkan disiplin. Kita tidak perlu mengikuti saran-saran yang memang baik untuk tertentu, tapi untuk kita justru akan mengurangi kedisiplinan. Satu contoh, melaksanakan sholat seperti ini kita bisa lakukan. Mengapa kita ikut saran untuk tidak sholat Jumat? Yang mengikuti saran tidak sholat Jumat karena masyarakatnya pasti tidak bisa disiplin. Satu, tidak didukung oleh sarana pendukung. Andainya pun ada sarana pendukungnya, mereka tidak mau menerapkan cara yang seperti ini. Karena cara berpikir tidak bebas, tidak merdeka. Mungkin dikaitkan dengan cara-cara yang dikatakan sunnah Rasul. Saudara-saudara, disiplin memegang peranan penting dalam menghadapi apapun. Vietnam contoh, walaupun negara komunis. Cina contoh, walaupun negara komunis. Ternyata Corona tidak pandang komunis atau bukan komunis. Siapa yang bisa menangani, komuniskah dia? Corona nyingkir. Corona bisa dikendalikan. Corona tidak pandang agama. Agama apapun, kalau masyarakatnya tidak disiplin dengan cara-cara yang dirasa bisa menangani corona, maka dia terkena. Oleh itu, hadirin penghuni kampus, jangan coba-coba tidak disiplin. Saya sudah berusaha untuk meningkatkan daya tahan fisik dengan merubah makan. Asupan tidak lagi dari nasi, kita rubah menjadi roti gandum utuh dengan campuran-campuran. Itu maksudnya adalah untuk mempertahankan fisik kita supaya punya daya tahan yang kokoh. Mengapa? Karena kandungannya jauh lebih tinggi nilai gizinya dibanding nasi. Dan terus ditingkatkan. Saya sedang mencari cara bagaimana seefisien mungkin asupan yang ada di kampus ini, penduduk kampus ini, yang bisa mendukung sehat dan daya tahan tubuh yang kokoh. Hari ini kita sudah masuk ke dalam gandum, beras ditukar gandum. Dalam perjalanan kita akan rubah, kita akan mencari dan sedang mendapatkan sumber protein ikan yang bukan darat tapi laut. Lautnya pun bukan laut dangkal tapi laut dalam, sehingga omega berapa dokter? Omega 3-nya akan terpenuhi. Saya sedang mencari ke Maluku, ke Halmahera, ke Irian,
Dan insya Allah sebentar lagi akan datang ikan cakalang, ikan tuna. Maka nanti yang kita makan bukan duri ikan, tapi daging ikan. Bukan kepala ikan, tapi duri ikan, tulang ikan. Kepala kita singkirkan, duri kita singkirkan, ekor kita singkirkan, kita buat tepung untuk ternak. Untuk apa? Semua ini supaya kita lebih fit di dalam menghadapi apapun, supaya bisa berdisiplin tinggi. Maka nanti lele yang 1 kilo 10 jangan dibeli. Mulai hari ini stop. Ikan darat hanya ikan yang berdaging saja. Diambil daging, diambil kepala, diambil tulang, diambil ekor. Jangan ada yang menyentuh. Itu bagian daripada ternak yang kita pelihara di sini yang akan menghasilkan daging yang bagus. Sudah tidak boleh lagi ikan yang kecil-kecil yang harganya juga mahal. Kita makan daging ikan. Hati-hati yang di dapur. Ke depan juga dipersiapkan. Sayur tidak lagi berbentuk seperti sayur asem yang hanya kenyang air. Sayur, inti sayur yang dimakan. Bukan kuah sayur. Inti sayur yang dimakan. Kemudian buah dipersiapkan. Sedang dalam sebulan 2 ini semua penghuni ini makan pagi 1 pisang, makan siang 1 pisang, makan malam 1 pisang. Pisang yang membawa nilai yang bagus. Nah, ini semua dipersiapkan. Kita tahu kelemahan kita tatkala kita menghadapi wabah seperti ini, maka jangan terulang. Makan nasi lemah, kurang buah lemah, kurang ikan lemah, dan lain-lain. Ke depan dipersiapkan lagi. Sekalipun kita belum punya ternak sapi perah, saya sudah mempersiapkan susu daripada wijen yang nilainya lebih tinggi daripada kedelai. Bahkan tidak diminum susu, tapi kita minum yogurt yang sudah difermentasi. Maka nanti makan pagi roti 1 keping, pisang 1 buah, kemudian yogurt. Sekolah. Yang kerja, yang saik, tidak akan menagih. Perut sudah ada pisang, ada gandum, roti gandum, ada yogurt. Ini murah tapi bernilai tinggi. Daripada kita makan numpuk-numpuk segala macam ada, nilainya kurang, harganya ada lebih tinggi. Mengapa murah? Bisa kita siapkan. Kalau nggak bisa kita siapkan, mahal namanya. Maka cara masak pun harus dirubah. Tidak boleh sederhana cara masaknya, harus 2-3 sederhana yang kualitasnya bisa diuji. Kita nanti masak ikan sudah tidak lagi digoreng-goreng, diaduk-aduk pakai bumbu, pakai apa kemarin tuh? Steam. Bumbu ikan dan sebagainya masuk steam, menyatu. Jauh lebih murah biayanya dibanding ngulek-ngulek bumbu dan lain sebagainya. Dan makannya pun praktis. Makan siang
seperti makan pagi plus. Apa plusnya? Sayur mayur yang banyak. Tentunya ikan maupun yang lain-lainnya yang cukup. Makan malam juga begitu. Kemudian dalam roti pun dievaluasi terus. Kalau sekarang campurannya hanya wijen dan minyak wijen, maka nanti minyak wijen kita tarik tinggal 1% atau 0,5%. Wijen tetap ada, dikurangi sedikit, terus dimasukkan kacang tanah. Jadi rasanya nanti ada kacang tanah, ada wijen, ada satu lagi tambahan untuk vitamin A, yaitu habbatus sauda. Habbatus sauda adalah makanan biji yang termahal. Kita masukkan untuk menginjeksi vitamin A supaya tidak terlalu banyak penghuni ini belum waktunya sudah pakai kacamata. Itu menandakan kurang vitamin A pada awalnya. Sekarang siapkan vitamin A, semua dikandung dalam satu tumpuk roti. Rotinya pun nanti cetakannya harus bagus, tidak boleh asal ceplok, ada cetakannya. Jadi akan tampil dengan manis, rasanya bagus, kualitasnya tinggi, kemudian tampilannya boleh. Itu adalah makan gaya para nabi yang dahulu. Ini yang bisa menghantarkan kita sehat. Yang kalau sehat, barangkali apa yang kaitan dengan sehat itu tahan hidup. Kalau sudah tahan hidup, hitungannya akan lebih panjang dari asupan ini. Corona memberi manfaat pada kita. Dalam kesempitan, kita membaca kekurangan-kekurangan kita dan kita isi supaya menjadi lengkap. Corona memang harus disingkirkan, tapi situasi menghadapi corona kita berterima kasih bisa mereformasi diri sendiri. Inilah perubahan. Dan perubahan itu pasti yang tidak berubah hanya kemanusiaan. Saudara-saudara, ada tambahan satu lagi yang mudah dilaksanakan, tapi terkadang tidak mau melaksanakan, alasan risih dan sebagainya. Semua penghuni ini sebaiknya pukul 9 atau 10 bukalah bajumu, tanggalkan baju, semua kaos, tinggal celana, bekerjalah di luar. Kalau jam 9 sampai jam 10 cukup 15 menit. Bagi yang berkulit sawo mateng, kalau berkulit manggis 30 menit pun tidak apa-apa. Bertanya sendiri, kulitku ini sawo mateng atau manggis? Kalau sawo mateng 15 menit, kalau manggis boleh 30 menit. Dan yang terbagus, tapi lebih tinggi lagi, itu pukul 11, 12, 1. Lakukan itu, tapi jangan lama-lama. 10 menit sudah cukup. Ini vitamin D yang tanpa kapsul. Mengapa tidak boleh pakai baju? Tidak boleh pakai kaos? Untung bajunya. Mengapa untung? Dia punya vitamin D, tapi tidak diperlukan oleh baju. Kaosnya bervitamin D, tapi tidak diperlukan oleh kaos. Yang perlu itu kulit kita. Maka lepas. Inilah kadang-kadang yang ewo pakewo, sepertinya melanggar etika. Tidak melanggar etika. Lakukan itu. Kita akan menambah vitamin D. Tatkala vitamin D kita cukup, kita sehat. Tatkala sehat,
barangkali semuanya tantangan itu bisa dihadapi. Itu bagus, lakukan. Kemarin-kemarin belum, ya besok lakukan. Boleh sambil kerja di lapangan, tengok jam, 15 menit mau selesai, buka baju, buka kaos, buka kepala. Kalau bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak bisa, duduk. Coba duduknya diatur. Jangan belakang, membelakangi matahari, nanti depannya menghadap matahari. Matahari dari timur, maka menghadaplah ke selatan sekali waktu dalam tempo 7 menit, menghadap ke utara dalam tempo 7 menit, sehingga kita tidak perlu menantang matahari, karena mata kita tatkala kena sinar matahari langsung itu ada resiko. Ini lakukan, murah, meriah. Dan tatkala kita kerja pakai baju, kemudian kita lepas, 15 menit kita berjemur, laksana kita mandi, sejuk, sehat, keringat mengalir, rasanya keringat itu sejuk. Mengapa? Karena habis kerja panjang, kemudian duduk kena sinar, itu luar biasa. Bagus. Selanjutnya, kita menata lahan sudah hampir selesai, hampir itu bisa setahun, bisa 2 tahun ya. Yang utara yang sudah bisa ditanami selesai. Sekarang kita masuk ke selatan. Selatan itu kalau kita tanam pepaya di situ muat lebih dari 100.000. Kalau tanam pisang juga lebih dari 100.000. Mengapa kita hanya diam menghadapi COVID ini? Ayo kita kerja. Kalau orang-orang menutup kerja karena memang tidak punya tempat yang bisa menjaga jarak. Nah, kalau kita ini tempat luas, 5 meter 1 orang, 5 meter 1 orang. Ini bisa tidak melanggar PSBB. Justru ini mencontohkan bahwa PSBB itu mestinya seperti ini cara kerja. Untung kita masih bisa kerja. Di luar sudah sulit. Mulai besok Faiz mengatur peserta volunteer kerja masa cuti boleh mengambil bagian di selatan dengan izin, dan masker jangan lupa. Saya sudah laksanakan 2-3 hari yang lalu, sudah mendapat 1/4 daripada 50 hektar. 3.000 orang yang kerja, tapi tanpa makan dia, tanpa minum. Diwakili oleh 6 orang saja. Ekuivalennya 3.000 orang. Itulah pakai beko. Tanahnya merah. Tinggal mempertimbangkan nanti mau pisang atau mau pepaya. Dalam persiapan untuk menanam duren di situ. Kalau duren di sana lebih dari 6.000 bisa ditanam. Kalau ada duren, kita akan makan duren. Sekarang jangan pernah mimpi santri disuguhi duren. Karena apa? Belum nanam. Nanti kalau sudah nanam, santri makan siang, buahnya pisang dan duren. Walaupun hanya sebutir. Nah, ini kita persiapkan, dan mari kita kerja dengan baik. Yang kerja siapapun dalam masa cuti ini ada imbalannya. Berapa? Ya, 1 bulan 30 hari. Imbalannya itu 1 bulan 30 hari. Di mana-mana tidak bisa lebih. 1 bulan 30 hari. Lebih 1 atau kurang 2. Ini saja, mudah-mudahan hadirin
bisa melaksanakan kalau ingin sehat. Walhamdulillahirabbil alamin.